Hai guys, kali ini aku balik lagi bareng sama Baba kali ini. Siapakah Baba? Jadi Baba ini adalah orang yang sangat spesial. Beliau ini adalah pemiliknya Farah Carpet yang lihat tuh cakep-cakep banget. Pokoknya pasti ibu-ibu di luar sana tuh pada mupeng lihat karpet-karpetnya. Abis ini boleh ya Bay, nanti kalau pada mau nanya-nanya soal karpet, boleh pada milih-milih ya Bay ya. Nanti bisa ke Instagramnya, kan ada Instagram Farah Carpet ya Bay? Farah Carpet Official. Farah Carpet Official ya. Oke itu, jadi nanti langsung cus DM nanya gitu. Sekarang sambil pantengin, sambil dengerin kita ngobrol. Baba, ini aku seneng banget deh kali ini bisa berkesempatan ngobrol sama Baba nih. Sama, terima kasih. Kebetulan aku dan pastinya para ibu-ibu di luar sana itu kan seneng kayak beberes rumah, mempercantik rumah gitu kan Mbak. Tapi kadang-kadang tuh kita bingung Mbak, gimana ya Mbak cara untuk menghias rumah kita, terutama kalau mau pakai karpet. Tapi misalnya nih Mbak, ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya rumah kita ruangannya nggak terlalu besar gitu. Apakah dengan pakai karpet ini jadi bikin ruangan kesannya sempit nggak sih Mbak? Atau gimana? Jadi kalau untuk pemilihan karpet ini memang 2 step yang paling penting. Oh, apa tuh Mbak? Satu itu ukuran tidak boleh berlebihan. Oke. Kedua, warna dan motif itu harus sesuai dengan tema ruangan. Oh gitu. Ketika kita perhatikan 2 hal itu, karpet akan, kalaupun ruangan sangat kecil pun itu akan terlihat bagus. Oh. Tapi kadang-kadang memang kalau ruangan yang kecil, kita salah pilih warna, atau kita pilih ukurannya yang terlalu tidak proporsional dengan ruangan, itu membuat kesannya kurang baik. Oh gitu, jadi malah kesannya tuh entah mungkin ruangannya jadi kayak sesek atau apa gitu ya Mbak ya? Tidak menambah estetika gitu istilahnya ya? Betul, karena tujuan karpet ini kan lebih seperti ya pemanis ya buat ruangan, tidak buat memenuhi seluruh ruangan. Jadi kita memang harus, dan di sini bisa konsultasi. Oh bisa ya, jadi nggak cuma sekedar beli karpet ya Mbak? Betul, bisa konsultasi juga ya? Oh, Dan lebih dari itu kita ada juga fasilitas untuk bisa coba. Bisa coba? Maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi kadang ada orang yang bingung antara ukuran dan motif. Jadi kita bisa kirimkan alternatif. Mungkin alternatif ukuran, beberapa ukuran yang berbeda dengan motif berbeda dikirim ke rumah, Mbak? Ke rumahnya. Jadi boleh dicoba dulu supaya lebih yakin, lebih pasti. Guys, please deh, ini ibu-ibu sih, aku sih yakin ya pasti kayak langsung bakal nyerbu sih Farah Carpet ini nih di Panglima Polim ya, Mbak ya. Karena apa? Yang punya ganteng. Terus baik banget guys, please deh. Kita aja nih Mbak kalau beli baju di toko ibaratnya ya udah kalau udah sampai rumah gitu kan ya itu ya udah membeli gitu kan. Tapi kok bisa-bisanya karpet yang pastinya mahal ya Mbak? Mahal nggak sih Mbak? Spill dong. Kalau kita sih semua jenis karpet ada. Jadi karpet ini nggak harus mahal. Budget kita berapa, kita bisa dapat karpet. Jadi gitu. Jangan khawatir. Tapi bener Mbak, janji Mbak, ini kelihatannya karpet-karpet mahal loh Mbak, keren-keren begini. Betul, kualitas memang masih terjangkau ya Mbak ya? Tapi harga sangat terjangkau. Dengan budget kita yang standar pun kita bisa dapat karpet yang sangat bagus. Ya ampun, ditambah lagi para pembeli itu punya kesempatan untuk benar-benar memilih sampai yang benar-benar dia memang sesuai ya Mbak ya? Betul, karena memang awal saya juga pengalaman dari pengalaman pribadi, pernah beli produk untuk rumah, ternyata sampai rumah itu nggak sesuai. Dan setelah itu memang kebijakan itu tidak bisa kembali dan tidak bisa tukar. Di sana merasa kurang nyaman, tapi di saat itu pun memikir sebagai konsumen berarti ya kita juga harus memberikan satu fasilitas di mana kalau belum cocok, belum sesuai, nggak harus beli. Luar biasa ya. Karena gini loh Mbak, biasanya ya, yang namanya orang jualan, orang bisnis, itu kan tujuannya hanya keuntungan. Tapi kalau di sini aku lihat tuh, Baba tuh bener-bener tidak hanya mikirin keuntungan Mbak, gitu loh. Iya kan? Keuntungan kan beda-beda. Beda-beda ya Mbak ya? Kalau ini keuntungan dapat konsumen puas, seneng gitu, bahagia ya Mbak ya? Dapat saudara, dapat teman, itu juga keuntungan kan? Langganannya Baba itu nggak main-main. Jadi Baba itu punya langganan sampai 3 generasi belanja di sini ya Mbak ya? Betul sekali. Betul kan Mbak? Dari neneknya, anaknya, cucunya. Tuh, bener kan? Jadi ya aku nggak salah Mbak pada saat tadi aku bilang begitu kan. Pasti nanti teman-teman sekali ke Farah Carpet, nyobain karpetnya,
pasti bakal balik lagi deh gitu. Minimal buat ketemu sama Baba gitu kali ya. Bah, anyway nih ya Bah, kan banyak juga nih dari kita yang masih punya anak kecil tuh Bah. Kalau anak kecil tuh kan kadang, aduh ya biasalah Bah, karena aktivitasnya kan masih sangat luar biasa ya. Bagaimana Bah caranya kita itu milih karpet yang aman Bah untuk anak-anak lari-lari? Karena anak-anak itu kan sangat riskan dengan mereka kesandung, numpahin sesuatu gitu kan. Nah itu gimana cara milihnya Pak? Apakah bahannya tertentu atau apa tuh? Ya, jadi kalau kita lihat anak kecil, biasanya ada 2 kendala. Oke. Satu dari segi kenyamanan, kedua dari segi alergi ya. Alergi bener. Banyak anak kecil itu punya alergi. Betul, betul. Termasuk anak Baba yang pertama pun punya alergi. Oh punya alergi juga. Dan proses pengetahuan alergi kan agak lama. Setelah kita tahu, pantangan dari dokter yang pertama Gak boleh ada karpet. Padahal bapaknya punya kerajaan karpet, terus nggak boleh ada karpet gitu ya. Dokter itu nggak tahu kita penjual karpet. Iya. Jadi pantangan pertama di kamar nggak boleh ada karpet. Memang itu betul. Kalau kita lihat dari karakter karpet-karpet yang lama, kemungkinan besar alergi bisa terjadi dari karpet. Tapi sekarang teknologi sudah sangat maju. Oh gitu. Jadi untuk karpet ini sudah anti alergi, bahkan sudah anti bakteri. Jadi bahannya ini ini sendiri sudah anti alergi dan anti bakteri. Betul, beberapa jenis bahan itu sudah anti bakteri dan rata-rata kebanyakan bahan itu udah anti alergi, dan untuk tes tentang bahan itu juga ada lebih dari 90 tes yang dijalanin. Wow, 90 tes lebih. Itu apanya aja yang dites maksudnya? Dari bahannya, kainnya, terus apanya lagi tuh dari bahan, dari warna, pewarnanya gitu-gitu ya. Jadi kelayakan untuk menggunakan konsumen ini, prosedur untuk pabrik itu cukup panjang. Wow. Jadi kalau untuk dari segi alergi dan ini sudah jauh lebih aman. Oke. Tapi tetap ada beberapa bahan yang bahan organik. Bahan organik itu kayak bahan viskos, bahan modal, bahan bambu, sama ada akrilik. Itu punya serat. Jadi ketika kita bersihkan keluar bulu-bulu halus. Kalau ada yang sensitif, kita hindari bahan seperti itu. Oh, dan itu para pembeli bisa konsultasi ke Baba pada saat datang ya? Kita selalu kasih tahu. Kalau ini bahannya seperti ini bahan seperti ini. Wow, luar biasa. Jadi ada banyak sekali pilihan yang tidak membuat alergi. Dan kalau untuk kenyamanan anak-anak, memang ada jenis karpet yang tebal. Jadi, justru makin tebal itu anak-anak makin nyaman ya? Kalau kita melihat proses anak lagi belajar jalan atau merangkak, kalau tebal, kalau dia jatuh lebih aman ya, Mbak? Lebih aman. Dan untuk proses shuffle ya mungkin lebih empuk ya. Iya, untuk betul. Tiduran, untuk jadi kalau untuk kenyamanan itu ada banyak sekali tipe ya. Ada yang karpet tebal. Kalau kita tetap pilih karpet yang tipis, yang karpet kekinian sekarang, itu juga bisa kita lapis foam di bawah. Jadi itu merasanya tetap empuk tebal. Oh gitu, jadi, berarti ini bisa diakalin juga ya Mbak ya? Maksudnya ada semacam kayak trik-triknya juga. Ada yang kalau masang karpetnya gimana, ada ditambah apa di bawah kayak gitu ya? Bisa, kalau umpamanya tujuannya pengen lebih empuk, kita ada beberapa cara untuk bikin karpet, bisa jadi lebih empuk. Oh gitu. Nah Mbak, ini yang paling penting nih Mbak, kan kadang nih ya kalau beli karpet seneng nih seminggu sebulan pertama, rumahnya cantik bagus. Apalagi kalau orang yang seneng warna terang. Kayak misalnya kayak di belakang kita ini kan warna terang ya Mbak ya. Ini sangat estetik dan bagus, tapi resikonya ketumpahan apa dikit, aduh kena apa dikit langsung Mbak, itu kelihatan kotor gitu kan. Apalagi kayak contohnya gini Mbak, ini kan madu ya Mbak ya. Ini madu, terus kalau sampai Mbak ketumpahan nih ke karpet, itu gimana Mbak bersihinnya? Susah nggak Mbak gitu? Apakah dicuci harus dengan cairan khusus, cara khusus, gimana tuh Mbak perawatannya tuh? Jadi kalau untuk masalah cuci nggak perlu khawatir, kita ada bagian untuk servis. Oh jadi Baba juga tidak hanya sekedar menjual karpet, tapi juga menyediakan servis. After sale service ada, jadi kalau ada yang kotor perlu cuci itu bisa kirim ke kita untuk cuci. Kalau ada kerusakan yang kecil-kecil bisa diperbaiki juga. Bisa diperbaiki juga, Bisa diperbaiki juga. Tapi kalau yang tadi persoalan, kalau ketumpahan yang sedikit, sayang kalau kita cuci satu karpet ya. Iya itu karena dia, dia area yang kecil. Gimana tuh
tuh caranya? Jadi kalau pertama seperti kalau madu ini, yang seperti enak ya. Iya, enak banget Mbak. Enak ya? Habis ini kita coba. Kalau ketumpahan madu ini, kita coba angkat yang cairannya dulu. Oh gitu. Dari karpet pakai sendok Pakai atau sendok, pakai alat oke. lain. Setelah itu kalau udah bekas noda, itu bisa kita bersihkan dengan 2-3 cara. Satu, bisa pakai tisu basah. Oke. Itu sangat membantu. Kalau noda masih baru itu akan pasti cepat hilang. Oh, dengan tisu basah. Tisu basah. Cukup dengan tisu basah aja, Mbak? Cukup, karena itu tidak perlu kita jemur karpet lagi, dia akan kering sendiri di dalam mesin. Gitu. Tapi kalau noda sudah mungkin kita ketahuan setelah Nah itu kalau 2-3 lama kan berarti dia udah menyerap ya Mbak udah ya? menyerap. Kalau masih mau tindakan di rumah, bisa pakai deterjen, Oke. campur di air, terus pakai sikat gigi, kita coba Oh jadi gosok di bagian digosok itu. gitu aja. Betul. Oh gitu. Terus pengeringannya gimana tuh Mbak? Nah. Apakah harus pakai hair dryer atau apa? Ya, kalau dia memang basahnya cukup basah, ideal kita jemurkan di luar. Oh gitu. Tapi kalau Mbak, tidak tapi memungkinkan, dijemur di luar karpet sebagus ini yang ada dimaling orang Mbak, ya kan? betul. Kalau tidak memungkinkan bisa pakai hair dryer, Hair dryer di ya. tempat. Tapi perlu kita perhatikan bahan karpet itu apa. Kalau bahan karpet Gitu. Jadi tidak semua karpet itu bisa dibersihkan dengan cara yang sama, bisa sembarangan di hair dryer, Mbak. untuk membersihkan mungkin bisa sebagian besar, kecuali yang ada yang bahan sutra itu nggak boleh karena gitu. cairan, kalau dia bisa luntur. Oh warnanya. gitu, Mbak. Betul. Pengaruh, Mbak. Karena itu ada beberapa jenis karpet yang terbuat dari warna alam, seperti lukisan. Oh oke. Jadi kalau warna-warna itu ambil dari buah-buahan, dari sayuran. Oh iya, jadi dia dari lebih sumber alam. sensitif ya. Warna alam itu pasti kalau kena air akan luntur. Oh gitu. Akan luntur itu. Oh berarti Mbak, aku paham nih. Jadi kalau buat kita-kita yang mungkin punya anak kecil atau yang mungkin rumahnya tuh memang aktivitas yang sering dibuat kayak diinjak-injak apa segala macem, lebih baik pilihnya jangan yang bahan sutra. Betul sekali. Berarti gitu ya. Betul sekali. Daripada nanti kenapa-napa, akhirnya jadi kecewa kan sayang ya Mbak ya. Betul. Dan bahan sutra itu lebih mahal daripada yang bahan-bahan Pasti biasa. lebih mahal. Oh Pasti gitu. lebih mahal dan perawatan lebih sulit. Oh perawatan lebih sulit ya. Jadi kalau untuk sehari-hari sih ada banyak bahan yang lain yang sangat mudah untuk. Secara umum sih karpet ini perawatannya sangat mudah sekali. Jadi sehari-hari kita cukup vakum saja. Oh oke. Itu pun nggak perlu setiap hari. Kalau nggak high traffic, 1 minggu 1 kali 2 kali udah cukup. Oh gitu. Kecuali kalau memang ada yang kayak buat warawiri gitu, barulah setiap hari dibersihin ya. Kalau memang sangat high traffic boleh setiap hari. Tapi kalau kayak seperti di rumah, itu 1 Nggak perlu minggu ya. 1-2 kali sudah cukup. Oh gitu. Untuk mencuci karpet ini rata-rata standar 1 tahun sekali itu udah cukup. Oh 1 tahun sekali udah 1 tahun cukup. sekali cukup. Oh baik. Kecuali memang high traffic atau karpetnya warnanya muda yang cepat kotor. Yang terang kayak gini ya Mbak ya. Betul. Tapi rata-rata 1 tahun. Bahkan kadang ada yang 2-3 tahun juga nggak dicuci masih bersih, masih bagus. Oh gitu. Jadi untuk merawat karpet ini sangat mudah sekali. Oh Sangat gitu. mudah, tidak susah. Nggak susah ya. Tidak susah. Nah Mbak ini apa namanya? Ini untuk penutup nih ya. Setelah tadi kita udah di spill, udah dikasih tahu nih perawatannya gimana, tips cara memilih karpet gitu kan. Ini dong Mbak misalnya nih ya, kalau ibu-ibu di luar sana yang merasa kayaknya tertarik juga nih pengen memulai untuk bisnis karpet mungkin atau apa gitu ya, ini hal yang mungkin bagi ibu-ibu di luar sana tuh hal yang baru gitu Mbak, challenging juga gitu kan, karena orang kan paling apa ya jualan online baju, kosmetik, bener nggak Mbak? Betul. Tapi kalau menurut Baba bisa nggak sih atau udah terlambat nggak kalau misalnya orang ada yang kayak pengen coba deh untuk bisnis karpet gitu loh Mbak? Apakah itu sudah terlambat? Apakah kayak Baba harus oh nggak bisa, jadi harus karena ada keturunan nih harus udah usaha turun temurun atau nggak apa-apa bisa memulai dari awal gitu? Kesempatan untuk semua orang itu Bisa selalu untuk ada. coba ya Mbak ya? Selalu ada itu. Yang penting apa Mbak? Wawasannya dulu nih, berarti kayak riset dulu atau apa gitu ya? Yang penting kita untuk usaha apapun yang kita mau usaha, entah itu karpet atau mau yang lain, kita mendalami dulu. Oke. Kita harus product knowledge itu harus ada, dan kita harus tahu di mana. Andai kata kita mau buka di Jakarta atau di kota di Yang Jawa lain dimanapun atau ya. di Sumatera, kita harus pelajari kalau selera orang di daerah tersebut, karena setiap beda-beda ya Mbak beda-beda, ya? setiap daerah kan beda. Oh Kita gitu. pergi ke Bali,
selera orang berbeda. Jadi itu beberapa hal kalau terkait bisnis karpet ataupun bisnis lain, ya kita harus tahu tentang produk dulu dan di mana kita rencana untuk menjual produk tersebut. Di sana kebutuhan orang itu apa dan selera orang itu sukanya apa. Jadi nggak salah pasar ibaratnya gitu ya, Mbak ya? Ketika itu ya kita mungkin bisa lebih ke target ya. Jadi apa yang kita inginkan lebih mudah untuk mencapai. Kesempatan itu selalu untuk semua orang ada. Pokoknya tetap semangat nih, Mbak. Jadi harus semangat ya. Nggak boleh overthinking ya, Mbak, kalau mau bisnis ya. Thinking boleh, overthinking jangan ya. Ya cukup di thinking aja ya gitu kan. Thinking, strategi, dan itu penting. Tapi kalau overthinking kita nggak langkah. Jangan. Dan yang paling penting juga tuh nggak kalah penting ada networking ya, Mbak ya. Networking itu sangat penting ya, Mbak ya, dalam dunia bisnis ya. Sangat membantu itu. Sangat membantu ya. Untuk semua hal itu sangat membantu dan networking, silaturahmi. Iya, betul. Itu seperti yang Baba lakukan, ya kan? Tambah sengaja ya. Sekarang udah nggak bisa bedain lagi antara Baba dengan selebriti-selebriti lain gitu kan, sampai ada orang yang berpikir gini, oh Baba itu memang aslinya selebriti gitu, tapi akhirnya dagang jualan bisnis karpet. Jadi ada orang yang sampai berpikir seperti itu gitu loh. Berarti itu cara Baba untuk memaintain networkingnya berarti udah sukses banget gitu, Mbak. Terima kasih. Pokoknya doa yang terbaik buat Baba. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, makin sukses. Dan Mbak, ini dong di-spill kalau misalnya teman-teman nih dari tadi nih kan nyimak kita ngobrol pasti sambil ngeliat-ngeliat, aduh apa tuh keren banget nih background kita. Kalau misalnya mau lihat-lihat koleksinya Farah Carpet, mesti datang kemana sih, Mbak? Bisa datang ke Panglima Polim 9. Oh, Jalan Panglima Polim 9. Nomor 11 dan 14. Bisa langsung datang dan ada banyak pilihan yang bisa dieksplor. Yeay. Mbak, satu lagi deh, kan ini tuh tokonya Baba tuh kan ada 2 tuh seberang-seberangan. Iya, betul. Nah, berarti kita kemana tuh, Mbak? Ke yang sebelah mana gitu? Bebas. Oh, bebas. Oh, bedanya apa sih, Mbak? Apakah sama aja? Produknya hampir sama. Oh, produknya hampir sama. Oh ya, cuman memang ditempatinnya aja gitu ya. Ya, kalau seperti yang di sini kita lebih banyak untuk karpet kekinian. Buat gitu. Anak-anak muda generasi sekarang yang lebih senang yang simple-simple. Kalau yang di seberang yang lebih klasik kali ya. Yang lebih klasik ada dan yang lebih mahal. Semua ada. Jangan takut, kita anti mahal di sini. Nah, makanya kalau nggak percaya ini karpet sebagus ini emang nggak terlalu mahal, kalau kata Baba ada yang tidak terlalu mahal. Langsung aja dateng ke Panglima Polim, buktikan sendiri. Pokoknya langsung ke Farah Carpet. Cari Baba. Baba terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pokoknya ini sangat bermanfaat sharingnya buat teman-teman semua. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Makasih ya, Mbak. Banyak waktunya. Bye-bye semua. Bye.